sahabat Kompas TV, saatnya kita kembali mengupdate 3 berita terpopuler hari ini, Kamis 23 September 2021, bersama saya Anselina Tasya. Sahabat Kompas TV, di berita pertama, sejumlah anggota Komisi 1 DPR memprotes atas ketidakhadiran Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dalam rapat kerja pembahasan anggaran rencana kerja dan anggaran Kemenhan dan TNI. Selain Panglima yang tak hadir, Menteri Pertahanan Prabowo juga diwakilkan pada Wamenhan. Usai rapat kerja dengan Komisi 1 DPR, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra enggan menanggapi soal ketidakhadiran Panglima TNI. Rapat Komisi 1 DPR mengagendakan pembahasan anggaran tahun 2022. Wamenhan enggan menanggapi soal protes anggota Komisi 1 DPR atas ketidakhadiran Panglima TNI maupun alasan ketidakhadiran Prabowo. Sejumlah protes sempat dilayangkan anggota Komisi 1 DPR atas ketidakhadiran Panglima TNI. Sahabat Kompas TV, di berita kedua, satu tenaga kesehatan diduga disandra kelompok teroris di Papua pasca penyerangan di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Saat ini Polda Papua meminta tambahan pasukan kepada Mabes Polri untuk menindak kelompok teroris yang berada di Pegunungan Bintang. Tenaga kesehatan yang diduga disandra kelompok teroris separatis di Papua bernama Gerald Sokoy. Meski demikian, kelompok teroris membantah Gerald Sokoy disandra, tapi ditemukan saat tersesat pasca kontak tembak di Pegunungan Bintang. Polda Papua saat ini meminta tambahan personel BRIMOB dari Mabes Polri untuk membantu pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lamek Taplo. Saya tidak mau berandai-andai, kita sedang bekerja. Yang penting hasil penyelidikan itu sedang didalami oleh tim penyidik Reskrim Polda Papua. Nanti dari hasil penyidikan itu akan kita sampaikan kepada teman-teman di Ditkrim yang kebetulan lagi memimpin penindakan di atas untuk menyampaikan kepada teman-teman yang ada di Kiwirok. Kita telah mempersiapkan 2 peleton BRIMOB Polda Papua untuk dikirim, dan saya ada minta tambahan 1 kompi BRIMOB dari Mabes Polri untuk melakukan penindakan di Kiwirok. Nanti malam saya bertemu dengan Pak Bupati dulu untuk berbicara bagaimana pengelolaan situasi keamanan di daerah Pegunungan Bintang. Kenapa saya harus hati-hati dalam penindakan sana, sehingga dampak daripada penegakan hukum di Pegunungan Bintang, khususnya di distrik Kiwirok, ini tidak menimbulkan ekses lain atau hal-hal bola liar yang nanti dimanfaatkan oleh saudara-saudara saya yang masih menggunakan isu-isu itu untuk membuat seolah-olah Papua ini tidak aman. Sahabat Kompas TV, di berita terakhir, setelah berstatus tersangka kasus korupsi gas bumi, mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, kini ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya, Palembang. Selain Alex Nurdin, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 2 tersangka lainnya dalam kasus ini. Alex Nurdin ditetapkan sebagai tersangka setelah pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan. Mantan Gubernur Alex Nurdin dianggap bertanggung jawab atas persetujuan dana hibah karena proses pencairan dana hibah yang tidak prosedur. Meski Alex Nurdin telah ditahan Kejaksaan Agung atas korupsi yang lain, Kejaksaan belum berencana memindahkan penahanan Alex. Tiga tersangka ini kan sudah menjalani proses hukum yang lain, Pak. Apakah menunggu setelah proses hukum yang lain itu selesai baru naik untuk berkas ini Masjid Sriwijaya? Tidak artinya begini kan, dia kan berdiri sendiri. Artinya tetap tidak menunggu proses yang lain. Artinya ini berdiri sendiri, itu kan proses yang lain, yang ini proses tetap dijalankan, tidak akan. Untuk kemungkinan tersangka lain, Pak? Nah itu kalau tersangka lain, kita kan berbicara tersangka itu tergantung dan alat bukti. Soal untuk 2 tersangka, apakah akan dipindahkan ke rutan Palembang? Itu sementara belum ada rencana juga. Belum ada rencana dari penyidik maupun dari Kejaksaan Agung maupun memindahkan tersangka. Untuk kemungkinannya, Pak? Kita disebut kalau kemungkinan tidak kita bicara mungkin ini kan bahwa masalah efektif efisien.
Sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Terima kasih, sampai berjumpa di Talk besok.